Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman, apa kabarnya? Mudah-mudahan Anda semuanya dalam keadaan baik-baik saja dan sehat selalu dimanapun Anda semuanya berada. Selamat datang kembali di channel Tanto Jalan-Jalan. Di channel sini saya akan membahas tentang truk dan sekitarnya. Dan kali ini saya ingin berbagi pengalaman saya tentang jalur yang sedang saya lalui, yaitu jalur lama Alas Roban, Jawa Tengah. Jalur ini terkenal angker dan penuh misteri. Lalu apa saja yang saya temukan di jalur ini? Mari kita simak bersama. Jalur Alas Roban adalah salah satu jalur jalan tanjakan yang cukup curam yang berada di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Jalur ini menghubungkan kota Batang dan Semarang dan merupakan bagian dari jalur Pantura. Jalur ini sudah ada sejak zaman kolonial Belanda dan dibangun dengan sistem kerja paksa. Banyak pekerja yang meninggal dan mayatnya dibuang di hutan sepanjang jalur ini. Bahkan pada tahun 1980-an, jalur ini juga menjadi tempat pembuangan mayat korban Petrus. Tidak heran, banyak cerita mistis yang beredar tentang jalur ini. Salah satu cerita mistis yang paling terkenal adalah tentang warung goib yang ada di kilometer 15 jalur Alas Roban ini. Warung ini konon menyajikan pecel lele yang enak dan murah. Namun, warung ini hanya bisa dilihat oleh orang-orang tertentu yang sedang lewat di jalur ini. Beberapa orang yang pernah mampir di warung ini mengatakan bahwa mereka merasa aneh setelah makan di sana. Ada yang merasa mual, pusing, bahkan sampai hilang ingatan. Ada juga yang mengaku melihat penampakan sosok wanita berambut panjang dan pucat yang menjadi pelayan di warung itu, guys. Selain warung goib, ada juga cerita tentang penampakan orang-orang yang berdiri di tengah jalan Alas Roban. Beberapa pengendara yang melewati jalur ini mengaku dan mengatakan pernah melihat puluhan orang yang berkumpul di tengah jalan, seolah-olah sedang mengadakan acara. Namun, ketika mereka mendekat, orang-orang itu menghilang begitu saja. Ada yang mengira bahwa orang-orang itu adalah arwah para pekerja yang meninggal saat membangun jalur ini. Ada juga yang mengira bahwa orang-orang itu adalah arwah para korban Petrus yang dibuang di hutan ini. Tidak hanya cerita mistis, guys. Jalur Alas Roban ini juga memiliki cerita sejarah yang menarik. Jalur ini pernah menjadi bagian dari rencana penyerangan Sultan Agung Mataram ke Batavia atau Jakarta pada tahun 1620-an. Sultan Agung mengutus Ki Baurekso untuk membuka Alas Roban dan membuat pos logistik di sana. Nah, saat berada di Kali Lojahan atau Keramat, Baurekso berencana membuat bendungan. Namun, di tempat itu ada kayu besar yang melintang di sungai, guys. Baurekso kemudian bertapa dan berhasil mengangkat dan menghancurkan kayu itu. Peristiwa ini disebut ngembat watang atau mengangkat kayu, yang kemudian menjadi asal muasal nama kota Batang.
Jalur Alas Roban ini juga memiliki keindahan alam yang sangat luar biasa sekali guys. Sepanjang jalur ini kita bisa melihat hutan jati yang rimbun dan hijau. Hutan ini menjadi habitat bagi jenis flora dan fauna. Beberapa di antaranya adalah monyet atau kera, bajing, ada burung, ada bunga dan jamur. Hutan ini juga menjadi sumber oksigen dan penyeimbang ekosistem. Sayangnya, hutan ini juga terancam oleh perambahan pembalakan liar, guys. Kita harus menjaga dan melestarikan hutan ini agar tetap lestari dan indah ya, guys. Nah, itulah pengalaman saya melewati jalur Alas Roban Jawa Tengah, guys. Jalur ini memang memiliki banyak cerita yang menarik, mulai dari cerita mistis, sejarah, hingga alam. Jalur ini juga mengajarkan kita tentang hikmah dan pelajaran. Kita harus menghormati dan menghargai para pekerja yang telah berkorban untuk membangun jalur ini. Kita juga harus berhati-hati dan waspada saat melewati jalur ini. Kita juga harus menjaga dan melestarikan hutan yang ada di sepanjang jalur ini. Semoga pengalaman saya ini bisa bermanfaat dan menghibur kalian ya guys. Terima kasih Anda sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe channel Tanto Jalan-Jalan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam tracker. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.